kemarin saya dan Pak Ganjar juga sempat mendapatkan predikat kota lengkap di kota Solo. Jadi Solo ini dari BPN sudah mendapatkan predikat kota lengkap, garis-garis batas tanah-tanah wilayahnya sudah tercapture semua, sehingga nanti akan mengurangi sekali lagi konflik-konflik tanah, mafia tanah, karena semuanya sudah tercapture secara digital di database-nya BPN. Kuncinya di sini adalah digitalisasi. Dan tadi apa kota lengkap, one map policy ini sangat penting sekali untuk kita bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gibran. Oke, ditahan dulu, nanti akan ada waktu. Nanti ada waktunya. Bapak Oke, Ibu, kita ada lanjut waktunya. dulu. Cukup ya? Bisa tenang? Kita lanjut dulu ya. Baik, ini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi. Bapak, waktunya 1 menit dimulai dari saat berbicara. Terima kasih moderator. Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektar. Sementara hanya segelintir orang di bisnis sawit. Sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang itu kalau dirata-ratakan itu hanya menguasai setengah hektar. Itulah sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada presiden untuk segera dilakukan reforma. Reforma agraria itu ada 2. Ada 3. 1 legalisasi, yang kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah, ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu baru legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya di situ. Yang lain belum dapat redistribusinya nih. Terima kasih. Baik, waktunya habis Pak Mahfud. Kini kami akan lanjutkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Pak Gibran harus tahu persis ya bahwa redistribusi lahan ini bukan tidak sama dengan sertifikasi. Pemerintah sebetulnya sudah memiliki Perpres 86 tahun 2018 yang menentukan lokasi prioritas reformasi agraria. Sehingga sebetulnya sederhana, laksanakan itu dengan sungguh-sungguh, maka akan terdistribusi hak-hak tanah. Kalau tadi ada pernyataan soal konstitusi, prinsip dasar distribusi tanah itu memang melekat dalam konstitusi kita, bahwa seluruh kekayaan negara ini punya negara, dan tugas adanya pemerintah itu adalah membagi aset tanah ini dalam reforma agraria, sehingga sertifikat yang menjadi agenda itu sama sekali tidak masuk dalam redistribusi aset, distribusi lahan, sehingga kita harus robah dan kita tunjukkan bahwa terjadi distribusi lahan untuk petani semakin sejahtera. Baik, waktunya habis. Mohon Cukup tenang. ya? Cukup. Nanti ada waktunya, kita lanjut dulu ya. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor urut 3 dan 1. Waktunya 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Tentunya untuk mengakselerasi proses redistribusi tanah, ini kan sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian ATR. Jadi ada sertifikasi hakim-hakim selama 40 jam diberikan pengetahuan tentang masalah-masalah tanah. Jadi sehingga ke depan bisa mempercepat dan mengakselerasi proses redistribusi tanah, terutama tanah-tanah yang masih bermasalah ataupun tanah-tanah ex-HGU yang masih bermasalah juga. Jadi ke depan yang namanya pengadilan untuk masalah pertanahan ini akan bisa diselesaikan karena sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dan Kementerian ATR. Dan ke depan fungsi dari bank tanah akan kita optimalkan. Sekali lagi, jadi permasalahannya kita selesaikan di pengadilan, masuk ke bank tanah, lalu direstribusi ulang ke para masyarakat adat setempat atau pengusaha-pengusaha lokal. Baik, waktunya habis. Saatnya kita berikan apresiasi, silakan untuk ketiga calon wakil presiden kita. Baik, pemirsa, kita akan